Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak sayur bening, labu siam, wortel dan juga jagung. Sayur sehat dan juga sangat mudah buatnya. Bumbunya simpel, bahannya juga sederhana, yang pasti ini rasanya seger banget. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 2 buah labu siam, yang satu ukuran sedang, yang satu ukurannya kecil ya, karena kalau cuma 1 buah nanti kurang teman-teman, jadi saya tambahkan ukuran yang kecil ya. Dan ini bagian bijinya saya buang, kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau saya potong agak gede-gede seperti ini ya teman-teman. Boleh juga dipotong memanjang ya, disesuaikan aja. Kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah wortel, ukurannya sedang ya. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini, atau bisa juga diiris kotak ya, silahkan saja, disesuaikan selera. Kita sisihkan. Kemudian ada 1 buah jagung manis, ini sudah saya potong menjadi 6 bagian seperti ini ya. Untuk jumlah jagung ini bisa disesuaikan juga ya, sesuai kebutuhan aja. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Bumbunya itu super simple teman-teman. Bawang putih, ini saya menggunakan 5 siung, cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung, ini sama diiris tipis-tipis aja. Oke, kalau sudah kita sisihkan. Lanjut kita mulai masak sayurnya. Ini sudah saya didihkan air. Untuk jumlah air ini disesuaikan kebutuhan teman-teman ya, mau masaknya seberapa banyak. Kemudian saya rebus terlebih dahulu jagungnya, karena jagung ini masaknya lebih lama ya teman-teman. Oke, sekarang saya tutup dan rebus sampai jagungnya matang. Kalau jagungnya sudah matang, kita bisa masukkan sayurannya, wortel, kemudian labu siam kita masukkan juga, dan juga bumbu irisnya ya, bawang putih, bawang merah ini kita masukkan. Jadi bumbunya itu super simple dan masaknya juga sangat mudah ya, tinggal cemplang-cemplung aja ya teman-teman, nggak pakai minyak sama sekali. Oke, kita tutup dan masak sayurannya sampai matang. Kalau sayurannya sudah matang, kita bisa tambahkan garam, sedikit gula pasir, atau kalau teman-teman nggak suka bisa di skip. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur, atau bisa juga diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan, atau nggak pakai penyedap juga nggak apa-apa. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sayurannya sudah matang, labunya bening seperti ini sudah matang teman-teman. Begini cara mengecek labunya ya. Oke, sekarang kita akan matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Warnanya masih sangat cantik sekali ya, wortelnya warnanya masih segar, labu siamnya juga segar, dan ini benar-benar menu yang sangat sehat teman-teman, tanpa minyak dan kaya dengan vitamin ya. Oke teman-teman, sayur bening, labu siam, wortel dan juga jagung sudah siap disajikan, dinikmati selagi masih hangat. Tinggal tambah sambal terasi, lauknya tempe, ini sudah sangat enak banget. Untuk bahannya saya pakai 1 bungkus jamur enoki, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan masing-masing. Kemudian bagian pangkal yang dekat akar ini kita potong dan kita buang aja. Kemudian disuir-suir seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan air. Ini airnya air biasa ya teman-teman. Kita rendam selama 5 menit, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, dibilas dan diperas, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Bahan berikutnya saya menggunakan 2 buah oyong. Ini oyongnya ukurannya agak besar ya teman-teman. Kemudian oyongnya ini kita kupas, bagian yang kasar-kasar atau yang agak tajam ini kita buang aja ya teman-teman. Dan ini saya kupas tidak terlalu bersih ya, jadi warnanya masih ada hijau-hijaunya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Kalau sudah dikupas, kita akan cuci sampai bersih oyongnya.
Dan ini oyong yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya oyongnya kita potong-potong. Untuk potongannya ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya, suka-suka teman-teman. Silahkan mau dipotong bulat boleh, mau dipotong panjang-panjang juga boleh. Kalau sudah, sisihkan dulu. Kemudian ada daun bawang, saya menggunakan 3 batang, ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian dipotong-potong. Ini potongannya agak gede-gede aja seperti ini. Kemudian juga ada daun seledri, ini saya menggunakan 4 batang, ukurannya campuran juga ya teman-teman, ada yang besar ada yang kecil. Kemudian dipotong juga kecil-kecil seperti ini, sisihkan. Saya juga menggunakan bakso sapi 6 butir. Ini baksonya saya bikin sendiri ya teman-teman, jadi lebih enak rasanya. Kalau teman-teman nggak ada bakso sapi, boleh menggunakan bakso ayam atau bakso ikan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan, setengah sendok teh lada butiran, ini dihaluskan dulu. Kalau teman-teman nggak mau berasa banget ladanya, ini ladanya boleh dikurangin ya, pakai 1/4 sendok teh juga boleh. Kemudian saya tambahkan udang kering yang tanpa kulit, ini saya menggunakan 1 sendok makan, kemudian dihaluskan. Ini tips agar kuahnya lebih gurih, lebih sedap, dan aromanya juga lebih harum ya teman-teman, ditambahkan dengan udang kering seperti ini. Tambahkan juga bawang putih, bawang merah. Ini saya pakai perbandingan 1:1. Ini biar lebih mudah, boleh ditambahkan sedikit garam ya teman-teman. Oke, untuk tekstur bumbunya seperti ini aja, tidak terlalu halus banget, ini sudah cukup. Lanjut kita siapkan panci dan beri minyak sedikit. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tumis bumbunya sampai harum. Kemudian masukkan juga sebagian daun bawang dan juga daun seledri, ini ditumis sampai layu. Jadi nanti daun bawangnya ada yang dimasukkan di akhir ya teman-teman, ini sebagian ditumis seperti ini biar aromanya makin harum. Kemudian tambahkan air secukupnya aja, ini saya lupa nggak saya takar ya teman-teman. Kemudian ditutup biar cepat mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, sekarang bisa kita masukkan sayurannya. Masukkan oyong yang sudah kita potong, kemudian masukkan juga bakso. Kita aduk sebentar. Ini masak sayurnya cepet banget ya teman-teman, oyong itu cepet matang ya. Kalau oyongnya sudah mau matang, bisa kita tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri sisanya tadi ya. Tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Dan ini mau saya koreksi rasa dulu. Ini masih kurang asin sedikit, saya tambahkan lagi garamnya. Dan yang terakhir kita masukkan jamur enokinya. Kalau jamur enoki sudah masuk, ini dimasak sebentar aja karena jamur enoki itu cepat matang. Rasanya juga sudah pas ya teman-teman, kuahnya sudah sedap banget. Sekarang saya matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan ya. Aromanya ini benar-benar sangat harum banget, warnanya juga masih cantik hijau. Dan sekarang saya tambahkan juga bawang goreng di atasnya ya teman-teman, biar makin mantap. Dan inilah hasilnya, sayur sop oyong dan jamur enoki sudah siap untuk disajikan. Ini dinikmati selagi masih hangat, rasanya sangat enak banget. Kuahnya sedap, gurih dan seger banget. Aromanya juga sangat harum, sangat cocok ya dimakan dengan nasi putih anget, atau mau dimakan sayur aja gini juga sangat enak banget. Bahannya ada 1 buah wortel ukuran sedang, sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dipotong-potong bulat serong seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Kemudian juga ada pokcoy, ini saya pakai 2 pohon ukuran sedang, bagian bawahnya ini saya potong. Kemudian ini karena sela-selanya belum kecuci bersih ya teman-teman, jadi saya cuci lagi ya. Kalau sudah dicuci sampai bersih, kita bisa potong-potong ya. Ini untuk potongan pokcoy juga bisa disesuaikan selera teman-teman. Kemudian ada 1 batang bawang daun atau daun bawang atau prei, ini dipotong kecil-kecil boleh, potong panjang boleh. Kalau sudah, bisa kita sisihkan dulu.
Saya juga menggunakan 1 batang daun seledri ya, ini saya potong agak gede. Kemudian 1 buah tomat, kalau ada tomatnya itu rasanya lebih segar, dan tomat juga ada vitaminnya ya teman-teman. Ini dipotong sesuai selera aja ya teman-teman. Ini tomatnya ada yang kayak kering gitu bijinya, jadi saya buang. Kemudian juga ada setengah buah bawang bombay, ini mau saya potong kecil-kecil aja bawang bombaynya. Sisihkan. Untuk bumbunya 3 siung bawang putih, ini saya geprek kemudian dicincang kasar ya, atau boleh juga diiris tipis-tipis, atau mau diulek juga boleh, silahkan aja, disesuaikan selera teman-teman aja ya. Kemudian bawang merah, karena ini ada yang gede ada yang kecil, jadi saya hitung 4 aja ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya diiris tipis-tipis. Kalau sudah sisihkan, pecahkan 2 butir telur. Untuk jumlah telur ini bebas ya teman-teman, boleh 2 boleh 3 atau lebih ya. Ini dikocok lepas aja seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung teter ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan minyaknya sedikit aja ya. Kemudian kita biarkan dulu sampai setengah matang seperti ini, baru kita balik dan kita potong-potong. Untuk potongannya ini saya potong agak besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jadi telurnya nggak saya orak-arik ya, jadi saya potong-potong jadi teksturnya besar. Oke, kita goreng telurnya ini sampai matang ya. Ini sudah cukup teman-teman, warnanya sudah kuning keemasan seperti ini. Kita angkat dan sisihkan dulu. Masih di penggorengan yang sama, beri sedikit minyak untuk menumis bumbunya ya. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Ini ditumis sampai harum dan juga warnanya berubah agak sedikit kekuningan ya teman-teman. Kemudian tambahkan sebagian irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kemudian ditumis kembali sampai aromanya keluar ya, dan daun bawangnya ini layu. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, aromanya sudah keluar. Sekarang saya masukkan wortelnya. Ini wortelnya mau saya tumis dulu sebentar ya teman-teman, untuk mengurangi bau langu pada wortelnya. Tapi kalau teman-teman mau langsung dikasih air, langsung direbus juga boleh. Nah, ini saya tambahkan air kurang lebih 750 ml ya. Jadi untuk kuahnya saya bikin nggak banyak ya teman-teman. Kemudian ditutup biar cepat matang wortelnya. Masak hingga wortelnya matang atau setengah matang dulu juga boleh. Kemudian masukkan pokcoy, masukkan juga tomat, telur yang sudah kita teter tadi, dan juga sisa daun bawang, daun seledri. Tambahkan garam, lada bubuk, gula pasir sedikit, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata ya. Ini dimasak hingga sayurannya matang ya teman-teman, karena pokcoy itu cepat matang, jadi masaknya sebentar aja ya. Kalau sudah mendidih, sayurannya juga sudah matang, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau masih kurang asin bisa ditambahkan, dan kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita bisa pindah ke mangkok saji. Masya Allah, benar-benar kelihatan segar banget sayurnya ya, dan warnanya hijau segar. Ini kematangannya juga pas banget. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Sayur sop pokcoy, telur dan wortel sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget ya. Tanpa nasi juga sangat enak, pakai nasi juga enak. Silahkan nanti dicoba, ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Menu sederhana, murah, tapi rasanya enak banget, dan yang pasti kaya akan nutrisi ya. Bahannya saya pakai daun ubi atau daun ketela rambat. Ini sudah saya petiki, saya pilihin yang muda-muda ya teman-teman. Untuk jumlah daun ubi ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing aja ya. Dan ini sudah saya cuci bersih juga ya untuk daun ubinya. Sekarang saya akan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan berikutnya. Ada kacang panjang, ini saya pakai 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan aja teman-teman mau masak seberapa. Ini kacang panjangnya sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Nah, untuk potongannya saya panjangnya kira-kira 2 cm sampai 3 cm ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah sisihkan, kemudian siapkan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih, ini saya geprek-geprek dulu.
Kemudian bawang putihnya ini mau saya cincang kasar aja ya. Boleh juga diiris tipis-tipis ya teman-teman. Jadi bumbunya itu sangat simpel sekali ya, nggak ada yang diulek. 7 siung bawang merah, ini bawang merahnya diiris tipis-tipis, boleh juga diiris besar-besar ya, disesuaikan selera. Jadi bumbunya yang diiris tuh bawang merah, bawang putih, kemudian saya tambahkan juga cabai hijau besar ya. Ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Kalau untuk anak-anak yang enggak usah pakai cabai. Kemudian saya tambahkan juga cabai merah keriting biar warnanya ada merah-merahnya, ini opsional juga. Tapi kalau teman-teman mau kuahnya ada rasa pedasnya, boleh ditambahkan cabai rawit ya. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan. Kemudian saya tambahkan juga 2 buah tomat merah ukurannya sedang. Ini bagian pangkalnya atau ujungnya ya, ini teman-teman kita buang aja ya. Kemudian dipotong dan diiris panjang atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menambahkan tomat hijau boleh ya, silahkan aja. Oke, kalau sudah dipotong sisihkan. Kemudian untuk bumbu aromatiknya 3 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, ini boleh digeprek, boleh juga diiris tipis-tipis seperti saya. Kalau sudah didihkan air, kemudian masukkan bumbu aromatiknya, masukkan juga bawang merah, bawang putih, kacang panjang. Kemudian rebus hingga kacang panjangnya sudah mematang ya. Lalu masukkan cabai, tomat, tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian tambahkan sedikit gula pasir apabila teman-teman suka. Aduk-aduk sebentar hingga bumbunya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa, ini rasanya masih kurang sedikit asin, saya tambahkan garam lagi. Dan yang terakhir saya masukkan daun ubinya ya teman-teman, ini dimasukkan terakhir karena daun ubinya cepat sekali matangnya. Kita aduk-aduk dulu hingga daun ubinya kecelup dengan kuahnya ya, dan masak hingga daun ubinya ini matang. Kalau sudah mendidih itu tandanya daun ubinya sudah matang teman-teman. Oke teman-teman, kita masak hingga daun ubinya matang dan kuahnya mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa matikan kompornya, lanjut pindah ke mangkok saji. Dan inilah hasilnya, sayur kuah bening, kacang panjang, daun ubi sudah siap disajikan. Ini kuahnya seger banget teman-teman, cocok banget untuk teman makan nasi putih ya. Tinggal tambah sambal terasi, ikan goreng, ikan asin, tempe goreng, ayam goreng juga cocok banget. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Bahannya 1 buah oyong ukuran sedang. Ini mau saya kupas dulu ya teman-teman, bagian yang tajam dan kulitnya yang keras ini dibuang ya. Ini enggak saya kupas bersih teman-teman, bisa juga disesuaikan selera ya. Kalau teman-teman mau dikupas bersih juga boleh, silahkan aja ya. Kemudian dicuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci baru kita potong-potong. Ini saya potong bulat-bulat ya, boleh juga dipotong sesuai selera aja ya teman-teman. Ini saya pakai 1 buah karena nanti pasukannya juga banyak, jadi sayurnya jadi banyak juga ya. Kemudian ada sawi hijau, ini saya pakai 2 pohon. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. Ini juga sudah saya cuci tadi ya. Oke, sisihkan dulu. Tahu putih saya pakai 3 kotak. Ini saya potong 1 kotaknya menjadi 6 bagian ya teman-teman. Atau bisa juga disesuaikan selera. Kemudian ada telur puyuh, saya pakai 8 butir. Untuk jumlah telur puyuh ini bisa disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan tambahannya. Tomat, ini saya pakai 1 buah. Tomatnya saya pakai tomat merah ya. Ini luarnya bagus teman-teman, tapi dalamnya kok agak boleng-boleng seperti ini ya. Ini dipotong sesuai selera aja untuk tomatnya. Saya juga menggunakan daun bawang dan juga daun seledri ya. Daun seledrinya ini saya pakai 2 batang. Ini mau saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Ini tadi sudah saya cuci ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka seledri boleh di skip ya. Kemudian 1 batang daun bawang dipotong kecil-kecil. Dan di sini saya juga menggunakan bawang bombay setengah buah ya. Ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak ya. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini untuk bawang bombaynya. Kalau sudah sisihkan, siapkan cobek. Kita akan bikin bumbu halusnya. Setengah sendok teh lada butiran. Ini kita haluskan dulu ya teman-teman.
Kalau teman-teman mau pakai lada bubuk juga boleh ya. Ini sudah halus, sekarang saya tambahkan bawang putih. Ini saya pakai 5 siung, kemudian 6 siung bawang merah, kemudian bumbunya dihaluskan. Oh ya teman-teman, di sini saya tambahkan juga udang ya. Saya pakai udang basah 4 ekor. Kalau nggak ada udang basah boleh diganti udang kering ya. Rasanya juga sedap banget. Untuk tekstur bumbunya kasar aja seperti ini ya. Siapkan panci, kemudian beri minyak, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya ditumis sampai aromanya harum. Kalau bumbunya sudah harum, bisa kita masukkan bawang bombay. Masukkan juga sebagian daun bawang dan juga daun seledri. Ini biar makin sedap dan aromanya harum ya. Ditumis sebentar sampai bawang bombay dan daun bawang, daun seledri ini layu ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan air ya. Untuk airnya ini saya pakai 800 ml. Atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya, mau kuahnya sebanyak apa silahkan aja. Kemudian ditutup, masak hingga kuahnya mendidih. Kalau sudah mendidih kita bisa masukkan sayurannya ya. Kita masukkan tahu, masukkan juga oyong, telur puyuh, dan juga daun sawinya ya. Kita aduk-aduk hingga semuanya kecelup dengan airnya ya. Dan masak hingga sayurannya matang. Sebelumnya saya tambahkan dulu untuk garam dan juga kaldu jamur. Boleh juga ditambahkan sedikit gula pasir apabila teman-teman suka. Kemudian diaduk kembali hingga bumbunya tercampur rata. Kalau sayurannya sudah mau matang, bisa kita masukkan tomat dan juga sisa daun bawang, daun seledri. Kita masak hingga sayurannya matang ya. Ini kita masak sebentar aja. Jangan lupa untuk koreksi rasa teman-teman. Kalau rasanya sudah pas dan sayurannya sudah matang, kuahnya sudah mendidih tanak, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Dan inilah hasilnya, sop oyong tahu sawi hijau sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget ya. Ini paling cocok untuk menu dadakan ya. Kuahnya seger, rasanya juga sedap banget. Ini sangat enak banget ya untuk menu sehari-hari, untuk buka puasa dan sahur, ini cocok banget. Bahannya ini saya pakai ampela ayam tanpa ati ya. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan kebutuhan aja. Untuk ampelanya ini sudah saya cuci bersih teman-teman, dan ini mau saya potong-potong dulu sebelum kita rebus ya. Untuk potongannya ampela ini saya potong seperti ini aja, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya, mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Nah, untuk bumbu rebusannya ini sudah saya siapkan 1 batang serai, kemudian digeprek. Ini mau saya potong aja, boleh juga di tali simpul. Kemudian 1 ruas jahe ini saya geprek juga ya teman-teman. Saya tambahkan juga 2 lembar daun salam. Oke, kita siapkan dulu airnya ya. Kita akan rebus ampelanya. Airnya sudah mendidih, kita masukkan ampela dan juga bumbu yang kita sudah siapkan tadi. Tambahkan juga kunyit bubuk, ini saya pakai setengah sendok teh. Tambahkan juga 1 sendok teh garam ya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masak hingga ampelanya matang ya. Nah, sambil menunggu ampelanya matang, kita bisa siapkan untuk bahan dan bumbunya ya. Ada 1 genggam buncis, ini beratnya kurang lebih 100 gram sampai 150 ya. Bisa juga disesuaikan kebutuhan. Bagian ujung-ujungnya ini saya potong, kemudian serat bagian sampingnya juga saya buang. Seperti ini teman-teman. Lakukan sampai semuanya dipotong ya, dan cuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci seperti ini, sekarang saya akan potong-potong buncisnya. Ini saya potong seperti ini aja teman-teman, atau bisa juga dipotong sesuai selera teman-teman ya, dipotong serong juga boleh. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, ini saya geprek dulu, kemudian dicincang kasar aja. Boleh juga diiris tipis-tipis ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai lebih banyak ya, ada 8 siung bawang merahnya, ini saya iris-iris seperti ini aja.
Kemudian ada tomat hijau, saya pakai 3 buah, ukurannya kecil ya. Boleh juga ditambahkan belimbing wuluh ya teman-teman, atau pakai daun kedondong juga boleh. Kemudian 1 buah tomat merah, ini mau saya potong kecil-kecil juga. Kalau mau rasanya lebih asam lagi, boleh juga ditambahkan asam jawa yang masih mentah ya. Dan ini saya pakai cabai hijau rawit ya, atau bisa juga cabai rawit yang merah. Biar makin sedap, ini saya tambahkan 1 ruas lengkuas, boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian juga ada daun salam, ini saya pakai 2 lembar. Kita kembali ke rebusan ampela. Ini ampelanya sudah matang ya teman-teman. Sekarang saya mau angkat dulu. Kita sisihkan ya. Lanjut siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak ya untuk menumis bawang putih dan juga bawang merah beserta bumbu aromatiknya. Tumis sampai aromanya harum. Kemudian bisa masukkan buncisnya, ini ditumis sebentar untuk mengurangi aroma langu dari buncisnya ya. Sekarang tambahkan air secukupnya aja, ini untuk kuahnya. Ini saya kasih 2,5 sampai 3 gelas ya. Kemudian masukkan juga ampela yang sudah kita rebus tadi. Kita masak hingga sayurannya matang ya teman-teman. Nah ini sayurannya sudah mau matang. Sekarang saya masukkan tomatnya ya. Kemudian bumbuin dengan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tambahkan juga sedikit gula pasir. Diaduk hingga tercampur rata, masak hingga sayurannya matang ya. Saya akan koreksi rasa dulu, dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya. Kemudian diaduk-aduk hingga garamnya tercampur rata, dan yang terakhir kita bisa tambahkan bawang goreng di atasnya. Dan ini sayurannya sudah matang, rasanya sudah pas. Kita matikan kompornya, lanjut pindah ke mangkok saji. Kita akan plating dulu sebelum disajikan di meja makan. Dan inilah hasilnya, sayur asem-asem buncis dan ampela sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget ya, apalagi nasinya juga hangat. Tinggal tambah kerupuk aja sudah sangat nikmat banget. Untuk bahannya ini saya pakai 1 buah oyong, ini sudah saya bersihkan ya bagian yang tajam-tajam itu, dan ini enggak saya kupas bersih ya teman-teman, biar masih ada warna hijau-hijaunya. Ini selera aja, boleh dikupas bersih boleh enggak. Dan ini saya potong agak serong seperti ini. Kemudian bahan yang kedua saya menggunakan 1 buah jagung manis, ini saya potong-potong. Untuk jagung manis ini boleh dipotong seperti ini ya teman-teman, boleh juga disisir ya, disesuaikan selera teman-teman aja. Kalau sudah, kita akan merebus jagungnya terlebih dahulu karena ini masak jagungnya agak lama, jadi saya dahulukan. Kita rebus jagungnya sampai matang. Sambil menunggu jagungnya matang, kita bisa siapkan untuk bahan berikutnya. Saya menggunakan 1 buah wortel, ini diiris lonjong seperti ini atau bulat-bulat juga boleh, disesuaikan selera teman-teman. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, ini saya geprek aja. Jadi bumbunya itu sangat simpel teman-teman, ini enggak ada yang saya ulek, jadi semuanya saya racang aja ya. Ini saya cincang seperti ini atau diracang kasar aja. Sisihkan dulu, kemudian saya tambahkan juga 10 siung bawang putih, ini ukurannya besar dan kecil ya, campur. Ini saya iris agak tebal seperti ini teman-teman, atau bisa juga diiris tipis, disesuaikan selera teman-teman aja. Nah ini yang lebih penting lagi, ada temu kunci. Ini temu kuncinya secukupnya aja teman-teman. Yang panjang ini saya geprek seperti ini ya, karena ini empuk ya teman-teman. Kemudian yang bagian kerasnya ini saya belah dulu jadi 2, kemudian digeprek atau diiris tipis-tipis. Oke, kita kembali ke rebusan jagung. Ini jagungnya sudah matang. Sekarang saya masukkan wortelnya ya. Jadi untuk memasak sayurannya ini saya masukkan secara bertahap, biar nanti nggak ada yang kelembekan ya teman-teman. Dan ini saya masukkan juga bumbunya, bawang putih, bawang merah, dan temu kunci. Kemudian kita tutup dan masak sampai wortelnya 70% matang ya. Kalau wortelnya sudah mau matang, kita bisa masukkan sayur oyongnya. Ini sayur oyong tuh sangat cepat sekali matangnya, jadi kita masukkan belakangan. Kita aduk-aduk sebentar.
Oke, sekarang saya akan tambahkan garam. Ini saya kasih 1,5 sendok teh dulu ya, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Dan saya tambahkan setengah sendok teh gula pasir, kaldu jamur secukupnya, atau bisa juga diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dan masak hingga kuahnya mendidih tanak ya. Ini saya koreksi rasa dulu, ini rasanya juga sudah pas. Yang terakhir ini saya tambahkan bawang goreng ya, ini opsional, boleh ditambah boleh enggak. Dan sekarang saya aduk sebentar. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Bagaimana teman-teman? Sangat cepat sekali bukan cara membuatnya? Dan ini sayurannya juga masih tampak segar, kuahnya segar dan juga sedap sekali. Ini aroma temu kuncinya juga dapat. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan kali ini, dan resep ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.